Mereka bisa mati, dan mereka telah mati ratusan kali. Tetapi jika jiwa mereka ditahan oleh Chen Ping, itu akan merepotkan, dan bukan pertanyaan apakah harus mati atau tidak. Chen Ping bisa terus menyiksa mereka dan membuat mereka lebih buruk dari kematian. Apa yang akan kamu lakukan? Zhang Lao berteriak pada Chen Ping dengan sangat marah. Aku hanya ingin kamu mengajakku melihat kota binatang itu, dan aku tidak punya niat lain. Kata Chen Ping, tidak mungkin. Jika aku membawamu ke Beast City dan penguasa kota mengetahuinya, keluarga kita tidak perlu hidup, mereka akan musnah. Zhang Lao berkata dengan sangat tegas. Bagaimana itu bisa diketahui? Aku juga memiliki aura ras binatang di tubuhku, dan aku bisa menyatu sepenuhnya denganmu. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa menggunakan api pamungkas untuk membakar jiwamu setiap hari, membuatmu hidup dalam kesakitan setiap hari. Chen Ping berkata tanpa daya, tidak, jangan. Pria parubaya berjubah hijau panik dan buru-buru memohon pada Chen Ping. Lalu dia berkata kepada lelaki tua Zhang, Lao Zhang, berjanjilah padanya, kota binatang kita sangat besar dan ada di sana ada banyak kultivator biasa di sekitar, tidak akan mengetahuinya. Lao Zhang, menurutku kita harus menyetujuinya saja, jika tidak berhasil, kita bisa meninggalkannya di luar kota dan membiarkan dia memasuki kota sendirian. Saudara Lu juga sedikit panik dan berkata kepada Tuan Zhang. Zhang Lao memandang mereka berdua, dan akhirnya ragu-ragu sejenak dan berkata, "Oke, kami bisa mengantarmu ke kota, tapi kami hanya bisa meninggalkanmu di luar kota. Lalu kami akan berpisah dan tidak ada yang mau saling kenal." Selain itu, Beast City memiliki peraturan yang ketat. Jangan berharap untuk menggunakan kekerasan di Beast City. Tim penegak hukum Beast City akan menangkapmu nanti. Tidak masalah. Chen Ping mengangguk. Chen Ping hanya ingin tahu bagaimana menuju ke kota Beast sekarang. Adapun untuk sampai ke kota Beast, itu cerita untuk lain hari. Melihat Chen Ping setuju, Tuan Zhang dengan enggan melompat, dan kemudian beberapa orang terbang ke depan. Entah berapa lama, tapi Chen Ping selalu merasa pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah. Apakah kamu bercanda? Kami tidak bergerak sama sekali. Chen Ping berkata dengan marah, "Jangan marah, kita sudah mendekati kota Beast, kamu hanya tidak menyadarinya." Pria parubaya berjubah hijau dengan cepat menjelaskan. Lalu dia mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada Chen Ping untuk melihat Zhang Lao. Chen Ping mengikuti pandangan pria parubaya berjubah hijau dan melihat ke arah Zhang Tua, dan menemukan sesuatu yang mirip dengan kompas muncul di tangan Zhang Tua. Ada juga penunjuk di dalamnya yang terus bergetar, tetapi Zhang Lao terus bergerak ke arah penunjuk tersebut. Selama ini kita berada dalam ilusi. Hanya benda yang ada di tangan Zhang Lao yang bisa membawa kita keluar. Tanpa benda ini, bahkan kami orang-orang dari Beast City tidak akan bisa meninggalkan lingkup Beast City sama sekali. Lao Zhang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda itu dari istana Tuan Kota. Jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa mengeluarkannya. Pria parubaya berjubah hijau berbisik kepada Chen Ping. Dia sengaja mencoba menyenangkan Chen Ping, dan terlihat jelas bahwa dia takut mati. Chen Ping mengangguk dan mengikuti mereka bertiga lebih lama. Segera, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mata Chen Ping, dan kemudian sebuah kota besar muncul di depannya. Melihat kota di depannya, Chen Ping sedikit terkejut. Dia telah melihat banyak kota di surga dan dunia manusia. Bahkan kota kekaisaran dinasti Xiao, Chen Ping telah memasukinya berkali-kali. Tapi kota di depannya jauh lebih besar dari kota manapun yang pernah dia lihat. Dan di sekitar kota, ada banyak desa dan kota, besar dan kecil. Tempat ini seperti sebuah kerajaan kecil. Kota besar ini diperkirakan mampu menampung ratusan ribu biksu. Ini kota binatang buas,
kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Zhang Lao memandang Chen Ping dan berkata. Chen Ping mengangguk, lalu melambai dan mengembalikan jiwa ketiga orang itu satu sama lain. Setelah mendapatkan jiwa, ketiga orang itu menghilang seketika, tidak mau tinggal bersama Chen Ping bahkan 1 menit pun. Mereka bertiga berjalan kembali, dan Chen Ping menatap kota binatang di depannya. Kota binatang besar itu seperti mulut berdarah, tergeletak di tanah yang luas. Chen Ping mendekati kota binatang, tetapi ketika dia masih agak jauh dari kota binatang, tiba-tiba ada gelombang energi spiritual, dan kemudian tubuh Chen Ping jatuh dengan cepat. Chen Ping tiba-tiba panik, dia tidak mengerti alasannya, energi spiritual di tubuhnya sepertinya terhalang oleh sesuatu, menyebabkan tubuhnya mulai jatuh. Meski tidak ada perlindungan spiritual, tidak akan ada masalah jika tubuh fisik Chen Ping jatuh ke tanah. Bagaimanapun, tubuh fisik Chen Ping sekarang begitu kuat hingga kebal. Tetapi jika jatuh seperti ini dan seekor anjing memakan kotoran, itu akan sangat memalukan. Terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 100 mil dari Beast City, dan Anda tidak tahu jarak ke titik observasi. Jika Anda dengan paksa menerobos dan terbang dalam jarak 100 mil, tim penegak hukum akan datang. Ketika Chen Ping terjatuh, seorang gadis mengenakan pakaian merah dan memegang pedang berkata kepada Chen Ping. Chen Ping melihat gadis itu tidak jauh darinya dan jatuh dari langit. Dan ada biksu lain yang jatuh ke tanah pada jarak yang sama. Rupanya, hanya Chen Ping sendiri yang terpaksa terjatuh. Saya sedang sibuk sekarang dan tidak memperhatikan. Chen Ping dengan cepat menjelaskan, dia benar-benar takut orang-orang ini akan meragukan identitasnya dan mengetahui bahwa dia sama sekali bukan dari Beast City. Lagi pula, mustahil bagi orang-orang di Beast City untuk tidak mengetahui aturan Beast City. Setelah jatuh ke tanah, banyak biksu berjalan menuju kota binatang. Chen Ping melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator di alam kesengsaraan. Yang memiliki level terendah adalah gadis yang baru saja berbicara dengannya, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Mengingat levelmu tidak rendah, kedepannya kamu harus lebih memperhatikannya. Jika kamu tertangkap oleh tim penegak hukum, kamu akan dikuliti bahkan jika kamu mati. Gadis itu mengingatkan Chen Ping, terima kasih atas pengingatmu, aku akan lebih memperhatikannya, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Untuk apa kamu pergi ke kota Beast? Untuk mengunjungi kerabat dan teman, atau untuk menjual sesuatu? Gadis itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya akan menjual sesuatu, bagaimana dengan Anda? Saya juga pergi menjual barang, dan saya mampir menemui saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya ditangkap oleh tim penegak hukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Butuh waktu 100 tahun sampai dia dibebaskan. Kata gadis itu, mungkin memikirkan kakaknya, ekspresi gadis itu menjadi sedikit tertekan. Chen Ping hanya menatap gadis itu dan berjalan lurus menuju kota binatang tanpa berkata apa-apa. Chen Ping bukanlah seorang biksu di Beast City, jadi dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Lagi pula, berbicara terlalu banyak akan menyebabkan kesalahan. Jika seseorang mengetahui identitasnya, itu akan mendapat masalah. Ketika gadis itu melihat Chen Ping berhenti berbicara, dia segera mengejarnya. Apa yang akan kamu jual di kota binatang? Sekarang rumput peri di kota binatang bahkan tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Aku beruntung kali ini dan mendapat biji spiritual. Ku dengar itu sangat berharga di kota binatang. Kata gadis itu sambil mengeluarkan biji spiritual seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya. Chen Ping melihat sekali dan langsung berhenti. Chen Ping dengan hati-hati melihat biji spiritual di tangan gadis itu, dan kemudian bertanya, bisakah biji spiritualmu diperdagangkan di kota binatang? Tentu saja,
Ini adalah batu roh peri. Ini sangat berharga di kota binatang. Banyak di antaranya yang dibeli. Ku dengar penguasa kota memerintahkannya untuk dibeli. Chen Ping telah melihat bahwa itu adalah batu peri. Saat ini, Chen Ping masih memiliki banyak batu peri di tubuhnya. Semuanya dia dapatkan dari tas penyimpanan Narota. Tapi Chen Ping tidak menyangka bahwa kota binatang buas ini juga memiliki batu roh peri semacam ini. Apakah kamu menemukan batu peri ini? Chen Ping terus bertanya. Daerah ini sangat bagus. Sekarang orang-orang mencari batu peri di seluruh pegunungan dan dataran. Pernahkah Anda melihat orang-orang ini datang ke kota? Kebanyakan dari mereka menjual batu peri. Saya bisa menemukan batu peri sebesar itu. Dan saya mengambil banyak resiko. Tapi itu sepadan, setelah menjual batu peri, saya bisa membantu saudara saya merawatnya sehingga dia tidak perlu menderita terlalu banyak di penjara. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan bertanya, apa yang akan kamu jual? Oh, aku akan menjual batu peri juga, tapi ukurannya tidak sebesar milikmu. Chen Ping juga mengeluarkan batu roh peri, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari milik gadis itu. Punyamu sudah tidak terlalu kecil lagi. Aku tahu tempat yang menawarkan harga batu peri tertinggi. Ikuti aku. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Yaomei. Gadis itu mengikuti Chen Ping dengan antusias. Namaku Chen Ping, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Mereka berdua berjalan bersama, karena jaraknya masih 100 mil dari Beast City, jadi butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Tapi mereka berdua baru saja berjalan tidak jauh, dan Chen Ping sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi waspada. Karena tidak jauh di belakang mereka, beberapa aura sedang mengunci mereka. Gadis itu sepertinya tidak memperhatikan apapun. Dia masih berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya, mengobrol dengan Chen Ping sambil berjalan. Audio asli channel Fix Silaturahmi. Kamu mencuri batu roh peri milik guru tertua dan kamu berani pergi ke kota Beast untuk menjualnya secara terang-terangan. Kamu benar-benar menentang arus. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari belakang Chen Ping, lalu menghalangi jalan Chen Ping dan Yaomei. Ketika Yaomei melihat orang-orang ini, dia tidak takut. Dia bergerak ke arah Chen Ping dan berkata, siapa yang mencuri batu roh peri putra sulung? Saya baru saja pergi ke kota binatang untuk menemui saudara laki-laki saya. Jangan coba-coba menjebak saya. Saudara Chen dan saya akan pergi ke Beast City bersama-sama. Jika kamu mengganggu saudara Chen, kamu harus berjalan-jalan tanpa makanan. Orang-orang ini semua memandang Chen Ping, dan wajah mereka menunjukkan sedikit masalah. Orang-orang ini semua berada di alam kesengsaraan tingkat kelima atau keenam. Mereka tidak berani untuk tidak menghormati Chen Ping, biksu alam kesengsaraan tingkat 9. Tapi mereka di sini untuk mendapatkan kembali batu roh peri, dan mereka tidak bisa membiarkan gadis itu pergi. Rekan Tao, kami dari Gesibao, gadis ini telah mencuri batu roh peri putra sulung kami. Jadi kami harus mengambilnya kembali. Kami juga berharap rekan Tao tidak ikut campur. Seorang biksu berjanggut mengangkat tangannya ke arah Chen Ping dan berkata, kamu berbicara omong kosong. Aku sendiri yang memilih batu roh peri itu, bukan putra sulungmu. Saudara Chen, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya menganggapku lemah dan ingin menindasku. Kemudian gadis itu meraih lengan baju Chen Ping dan berkata dengan wajah sedih. Apakah kamu mencuri batu roh peri atau mengambilnya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia langsung mendorong tangan gadis itu. Gadis itu tertegun sejenak, dan beberapa orang dari kastel-kastel mengelilinginya. Adik, keluarkan batu roh peri, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kamu benar-benar bukan laki-laki, dan kamu tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan wanita. Sayang sekali aku sudah lama bersamamu.
Yao Mei menatap tajam ke arah Chen Ping, dan akhirnya mengeluarkan batu roh peri tanpa daya. Setelah pria berjanggut itu mengambil batu roh peri, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan Yao Mei. Biarkan aku pergi, dan aku akan mengembalikan batu peri itu padamu. Aku ingin pergi ke Beast City untuk menemui saudaraku. Aku ingin bertemu dengan saudaraku. Yao Mei meronta, tapi tidak ada gunanya. Chen Ping melihat ke arah Yao Mei yang sedang berjuang, dan kemudian melangkah maju untuk menghalangi jalan para biksu. Rekan Tao, karena batu roh peri telah dikembalikan kepadamu, berikan aku wajah dan biarkan dia pergi, kata Chen Ping kepada biksu berjanggut. Biksu berjanggut itu memandang Chen Ping, dan akhirnya melambai tanpa daya dan melepaskan Yao Mei, karena dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka harus melakukan ini. Setelah beberapa biksu pergi, gadis itu mulai menangis, dan dia menangis begitu keras hingga membuat bunga pir bermekaran seperti hujan.